Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Mayasruni dengan NIM 1801313. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pendekatan dalam kepemimpinan mata kuliah kepemimpinan bisnis. Daftar pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua pendekatan pada sifat kepemimpinan, yang ketiga pendekatan tingkah laku pada kepemimpinan, yang keempat pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan, yang kelima pendekatan tingkah laku dari Cousins-Posner atau keterlibatan dinamis, yang keenam karakteristik pribadi dari karyawan, dan yang terakhir masa depan teori kepemimpinan. Yang pertama pada pendahuluan, kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok. Untuk mempermudah dalam memahami kepemimpinan, perlu digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan sifat, pendekatan tingkah laku, dan pendekatan kontingensi. Terdapat 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, kepemimpinan itu menggerakkan kemampuan dengan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi tingkah laku bawahan. Dan yang keempat, kepemimpinan adalah menyangkut nilai. Yang kedua, ada pendekatan pada sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai melalui suatu pendidikan dan pengalaman. Maka perhatian terhadap kepemimpinan dialihkan kepada sifat-sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kecerdasan selalu muncul dengan persentase yang tinggi, kemudian dilanjut dengan inisiatif, keterbukaan, rasa humor, antusiasme, kejujuran, simpati, dan percaya pada diri sendiri. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama itu kecerdasan. Pada umumnya, pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibanding dengan yang dipimpin atau anggotanya. Kecerdasan pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Lalu motivasi diri dan dorongan berprestasi, pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi. Sikap hubungan kemanusiaan dan pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahannya. Lalu dalam kepemimpinan sifat ini terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, membandingkan sifat orang lain yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin. Pemimpin lebih terbuka dan lebih percaya diri. Lalu membandingkan sifat pemimpin efektif dengan pemimpin yang tidak efektif, intelijensi, inisiatif, dan kepercayaan diri berkaitan dengan tingkat manajerial dan prestasi kerja yang tinggi. Kepemimpinan efektif tidak bergantung pada sifat tertentu. Sifat pemimpin fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Lalu dalam pendekatan tingkah laku pada kepemimpinan ini, dapat menentukan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif dan mencari jawaban serta menjelaskan apa yang menyebabkan kepemimpinan itu efektif. Dalam pendekatan tingkah laku, dimensi kepemimpinan yang efektif terdapat dua aspek. Yang pertama, fungsi kepemimpinan dan yang kedua, gaya kepemimpinan. Pada aspek fungsi kepemimpinan, ada hal yang diperhatikan. Yang pertama itu memberitahukan kebijakan pimpinan organisasi kepada staf, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan pekerjaan staf. Yang ketiga, mengadakan pengecekan progres terhadap kegiatan yang telah dan sedang dikerjakan oleh staf. Yang keempat, mengadakan integrasi pekerjaan staf untuk diajukan pada pimpinan. Yang kelima, mengambil langkah yang diperlukan agar keputusan pimpinan dapat berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, menggerakkan staf untuk mempelajari keadaan dan kemungkinan-kemungkinan untuk perencanaan inovatif. Lalu pada aspek gaya kepemimpinan itu, yang pertama mempunyai kecerdasan untuk dapat memikirkan dan mencari solusi dengan cara yang tepat serta bijaksana. Yang kedua, memiliki emosi yang stabil serta bersikap profesional. Yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, memiliki keahlian untuk mengorganisasikan dan menggerakkan staf secara bijaksana. Yang kelima, mempunyai keterampilan manajemen untuk menghadapi persoalan masyarakat yang semakin maju. Lalu terdapat teori X dan Y dari Douglas McGregor. Yang pertama, teori X menyatakan bahwa pembawaan manusia yang tidak menyukai pekerjaan akan menghindari pekerjaan. Dengan karakteristik tersebut, maka perlu adanya tekanan dari pimpinan agar dapat terawasi pekerjaannya. Lalu kebanyakan manusia lebih menyukai diarahkan, lebih menyukai sesuatu yang instan dibandingkan berproses. Lalu pada teori Y, kodrat manusia bekerja menggunakan usaha fisik dan mental. Manusia melakukan pengendalian dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang ia setujui, memiliki kapasitas besar untuk melakukan imajinasi, kecerdikan, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Potensi intelektual manusia hanya digunakan sebagian saja dalam era industri modern. Lalu terdapat teori Robert T. dan Warren H. Schmidt. Lalu
Ada kotak penggunaan wewenang oleh manajer, lalu ada bidang kebebasan bawahan yang dipotong oleh garis diagonal. Lalu terdapat 7 poin dalam, teori ini. Yang pertama, manajer membuat keputusan dan mengumumkan. Yang kedua, manajer menjual keputusan. Yang ketiga, manajer mengemukakan gagasan dan mengundang pertanyaan. Yang keempat, manajer mengutarakan keputusan sementara yang dapat diubah. Yang kelima, manajer mengemukakan masalah, memperoleh saran, dan membuat keputusan. Yang keenam, manajer merumuskan batasan-batasan, meminta kelompok membuat keputusan. Dan yang terakhir, manajer mengizinkan bawahan berfungsi dalam batasan-batasan yang ditentukan atasan. Jadi semakin ke kanan, bidang kebebasan bawahan semakin tinggi dan semakin ke kiri penggunaan wewenang oleh manajer semakin tinggi. Lalu terdapat pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Pendekatan kontingensi disebut juga pendekatan situasional, sebagian teknik manajemen yang paling baik dalam memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi dan mungkin bervariasi dalam situasi untuk lingkungan yang berbeda. Terdapat tiga pandangan tentang kepemimpinan situasional. Yang pertama ada teori Hersey and Blanchard, yang kedua teori Fiedler, yang ketiga teori Martin G. Evans dan R. G. House. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional menurut Herzig dan Blanchard. Mereka menguraikan pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon pada keinginan untuk berhasil dalam pekerjaannya, pengalaman kemampuan, dan kemauan kepemimpinan yang paling efektif bervariasi dengan kesiapan karyawannya. Faktor-faktor dalam situasi yang memengaruhi gaya kepemimpinan difokuskan pada yang pertama, tuntutan tugas, harapan dan tingkah laku rekan setingkat, karakteristik, harapan dan tingkah laku karyawan, dan yang terakhir, budaya organisasi dan kebijakannya. Lalu terdapat teori Fiedler yang mengatakan bahwa cukup sulit bagi seorang manajer untuk mengubah gaya manajemennya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya organisasinya. Seorang manajer cenderung tidak fleksibel dan mengubah gaya manajerial tidak efisien dan tidak ada gunanya. Fiedler mengidentifikasi ada tiga macam variabel yang membentuk gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, hubungan pimpinan dan anggota, yakni hubungan antara pemimpin dan anggota baik saling percaya dalam mengerjakan tugasnya. Struktur tugas, yakni tugas yang terstruktur adalah tugas yang prosedurnya jelas dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Lalu ada posisi kekuatan pemimpin, yakni pemimpin perusahaan membawa kekuasaan dan wewenang yang sangat kuat. Lalu ada teori Martin J. Evans dan Robert J. House menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada imbalan dan daya tarik imbalan itu. Evans mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dalam memotivasi karyawan adalah tergantung pada tipe imbalan yang paling mereka inginkan dan memberi motivasi sebagai suatu tindakan untuk memberikan fasilitas dan kondisi yang memungkinkan pekerja untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada pendekatan tingkah laku dari Kouzes-Postner, yaitu keterlibatan dinamis. Pada pendekatan tingkah laku kepemimpinan, Kouzes-Postner mengatakan beberapa kebiasaan dan tingkah laku kepemimpinan, yaitu yang pertama menentang proses, mencari kesempatan, percobaan mengambil risiko. Yang kedua memberi inspirasi visi bersama, itu dengan cara mengabarkan masa depan, membantu orang lain. Yang ketiga memungkinkan orang lain bertindak, yaitu dengan cara mempererat kerjasama, memperkuat orang lain. Yang keempat membuat model pemecahan dengan cara memberi contoh, merencanakan keberhasilan. Dan yang terakhir memberi semangat, yaitu dengan cara mengakui kontribusi individu, merayakan prestasi kerja. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan yang diantaranya ada koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan perhatian kepada bawahan. Yang pertama tentang koordinasi. Untuk dapat menggerakkan bawahan, seorang pemimpin harus dapat melakukan koordinasi, yaitu menyelaraskan hubungan antara orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, dan satuan-satuan organisasi yang satu dengan yang lainnya sehingga semuanya berjalan harmonis. Seorang pemimpin harus mampu mengordinasikan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu dalam poin pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan penerapan suatu alternatif, pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, teknik pengambilan keputusan dengan membuat langkah-langkah yang logis dan sistematis yang meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak, dan melaksanakan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kunci bagi kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin. Apabila keputusan yang diambil tepat, maka akan memengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam upayanya mencapai tujuan. Lalu ada poin komunikasi. Kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin memegang peranan yang penting karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan bermacam pribadi yang berbeda, watak maupun latar belakangnya.
Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat berbentuk instruksi atau perintah, saran, bimbingan, petunjuk, nasihat, maupun kritik yang sifatnya membangun. Lalu ada fungsi perhatian pada bawahan. Pemimpin harus memberikan perhatian kepada bawahan di dalam melaksanakan pekerjaan, agar bawahan merasa diperlukan kehadirannya dan bukan dianggap sebagai alat atau mesin dalam organisasi. Pemimpin harus bisa membantu bawahan apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin harus berusaha memberikan fasilitas bagi pencapaian tujuan para bawahannya. Lalu ada karakteristik pribadi dari karyawan. Gaya kepemimpinan yang disukai oleh karyawan sebagian akan ditentukan oleh karakteristik pribadi mereka. Individu yang merasa yakin tingkah laku mereka memengaruhi lingkungan lebih menyukai gaya kepemimpinan partisipatif. Sedangkan mereka yang merasa yakin bahwa peristiwa yang terjadi karena nasib baik atau keberuntungan cenderung menyukai gaya otoriter. Gaya pemimpin akan memotivasi bawahan sejauh gaya itu memberikan kompensasi atas apa yang mereka pandang sebagai kekurangan dalam tugas, sistem wewenang, dan kelompok kerja. Ada 3 faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan yang disukai oleh bawahan. Yang pertama, sifat tugas bawahan. Yang misalnya, bila tugas tidak menyenangkan, perhatian pimpinan mungkin menambah kepuasan dan motivasi bagi karyawannya. Yang kedua, sistem wewenang formal organisasi yang menjelaskan tindakan mana yang disetujui dan tidak disetujui oleh pimpinan. Yang ketiga, kelompok kerja bawahan. Itu misalnya kelompok yang kurang kompak biasanya memperoleh manfaat dari gaya yang mendukung dan penuh pengertian. Lalu ada masa depan teori kepemimpinan. Dalam suatu organisasi ada orang yang mempunyai pengaruh luar biasa dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Orang seperti itu dapat disebut sebagai pemimpin karismatik atau transformasional. Dikatakan bahwa transformasional biasanya berasal dari sekurang-kurangnya dua sumber, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang melakukan transformasi organisasi dan perubahan program besar-besaran yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu, banyak orang merasa bahwa dengan memfokuskan pada sifat, tingkah laku, dan situasi, maka teori kepemimpinan kehilangan pengertian akan pemimpin. Lalu ada dua teori penting mengenai kepemimpinan transformasional dan karismatik, yaitu teori Bas dan teori House. Teori Bas menyatakan bahwa pemimpin transaksional menetapkan apa yang harus dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, dan organisasi mengklasifikasikan tujuan tersebut dan membuat bawahan mereka percaya diri bahwa mereka dapat mencapai sasarannya dengan menambah usaha yang dibutuhkan. Lalu pada teori House itu dinyatakan bahwa mengemukakan bahwa pemimpin karismatik mempunyai tingkat kekuasaan rujukan yang tinggi dan sebagian besar dari kekuasaan tersebut berasal dari kebutuhan mereka untuk mempengaruhi orang lain. Terima kasih, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.